Halo Cuan Troopers atau pasukan cuan, selamat datang kembali di playlist FCC, yaitu Forex Class Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya Andrianto di sini. So, nggak kerasa ini udah video yang keempat. Sebelumnya kita udah belajar banyak tentang basic knowledge dan fundamental dasarnya. Nah, di episode yang kemarin kita udah demonstrasikan bahwasanya bagaimana cara buka account di broker. Terus memilih tipe account apa yang cocok untuk kita, kemudian bagaimana screening hal-hal penting yang perlu kita perlukan dan perhatikan dalam memilih broker. Nah, di video kali ini kita bakalan jelasin bagaimana cara kita open position, kemudian user interface apa yang bakal ada di dalam MetaTrader. So, buat kamu yang baru aja nonton di episode keempat ini, tapi belum mengikuti episode 1, 2, 3, itu tonton terlebih dahulu videonya di atas ini. Kemudian, atau linknya ada di description di bawah, supaya kalian nggak ketinggalan dan langsung loncat ke dalam penerapan bagaimana trading di MetaTrader, supaya kalian enak belajarnya gitu ya. Oke, jika kalian udah nonton video sebelumnya, kita langsung masuk aja ke dalam MetaTrader. Dan please, buat teman-teman yang nonton video ini, bantu subscribe, share, dan like jika video dan channel ini bermanfaat, supaya kita bisa berkembang bareng-bareng. Oke, teman-teman, kita bakalan butuh handphone ya. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke dalam MetaTrader. Sebetulnya MetaTraders di sini tuh ada dua ya, MetaTraders 4 dan 5. Cuman gue bakal demonstrasikan ke MetaTrader 5 karena user interface-nya tuh jauh lebih bagus gitu. Jadi kita masuk aja ke MetaTrader 5 gitu. Di sini ada beberapa bagian ya. Kalau kita lihat di bagian bawah, yang pertama itu adalah quote, kemudian ada chart, ada trade, ada history, ada setting. Saya bakal jelasin semuanya apa aja yang ada di sini. Kita masuk pertama ke quote. Nah, di quote ini adalah di mana kita melihat list market serta informasi di dalamnya ya. Oke, kita masuk ke dalam yang bagian sebelah kiri teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ada Euro USD, ada Euro CHF, ada USD CHF dan seterusnya. Nah, di sini itu adalah pairs mata uang. Jadi pairs mata uang di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah base dan yang kedua adalah quote. Nah, base di sini adalah pairs mata uang yang kalian beli atau main pairs-nya. Contoh, ketika kalian melakukan open position di Euro USD, berarti kalian membeli USD dan secara otomatis menjual USD. Jadi harganya di sini bagian kanan itu kan ada dua tuh. Yang sebelah kiri adalah bid, yang sebelah kanan adalah ask. Jadi bid merupakan hal atau harga yang ditawarkan ketika kalian ingin buy position. Sedangkan ask adalah harga penawaran yang ditawarkan oleh broker atau platform MetaTrader jika kalian ingin melakukan shorting. Kemudian selain bid dan ask itu ada juga spread. Nah, contohnya kalau di Euro USD ini nggak ada spreadnya ya, sedangkan di Euro CHF itu ada spread 9. Nah, kita bisa lihat di sini. Spread antara bid dan ask itu kan ada 9. Itu adalah jaraknya. Jadi ketika kalian open position market, pasti bakal ada penambahan 9 spread atau 9 pips atau pipet T dan yang lain sebagainya. Maka hati-hati dalam melakukan open position. Apalagi ketika ada news, biasanya spreadnya itu bakalan melebar. Nah, selanjutnya informasi, misal nih di Euro USD itu ada plus 407 pips atau pergerakan dalam 24 jam kenaikannya sebesar 0,40%. Itu adalah informasi dasar aja tentang pergerakan daily open dan daily close saat ini gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu chart. Nah, chart di sini merupakan sebuah platform untuk kalian bisa melakukan analisa. Di bagian atas sebelah kiri itu adalah time frame-nya. Jadi kalau kita buka time frame 30 menit, berarti candlestick yang ada di sini itu mempresentatifkan pergerakan harga dalam 30 menit. Kalau kita rubah jadi 4 jam, ya dia mewakilkan pergerakan dalam 4 jam. Begitu juga selanjutnya. Terus bagian kanan ini adalah sebuah kursor ya yang bisa kita gerakan. Kemudian kanannya ini kalau nggak salah indikator. Jadi kalau kalian mau tambahin indikator, di sini cukup lengkap teman-teman. Mulai dari yang familiar tuh ada Bollinger Bands,
kemudian average true range, moving average, parabolic, dan lain sebagainya. Kita bakalan bahas indikator mungkin di video-video selanjutnya. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ini kalau nggak salah bisa dibilang objects ya. Jadi kalau kita mau gambar-gambar, melakukan analisa ya kita bisa coret-coret aja di sini. Cuman kalau saya pribadi itu nggak nyaman analisa dalam MetaTraders karena ya terlalu sempit ya. Ini cuman segini doang, kita nggak bisa ngelihat historical data sebelum-sebelumnya. Jadi saya sarankan itu analisanya di TradingView. Nanti tutorialnya mungkin bakalan gue bahas di next video. Nah, selanjutnya di sebagian kanannya lagi, di sini adalah option, di mana kita bisa melakukan buy limit. Apa itu buy limit? Buy limit adalah sebuah metode di mana kita melakukan nego. Misal harga Euro USD sekarang ada di 1,02848 ya. Jadi kalau kita mau nego nih, supportnya nggak di sana bang, gue pengen belinya di 1,01694 ya, kita bisa melakukan nego dengan cara buy limit. Nah, stop loss, TPSL-nya nanti kita bisa rubah-rubah di sini semua. Gitu. Kemudian sebagian kanan ini adalah eksekusi market order. Jadi kalau kita analisa nih, wah kayaknya dalam H4-nya kan ini lagi breakdown nih. Kemudian tapi di daily-nya dia sedang ada di support gitu ya. Kita ekspektasikan ada sedikit pullback ya. Kita bisa melakukan buy langsung di sini atau sell langsung ketika udah menyentuh resistennya. Terserah kalian. Gitu. Kemudian ini adalah penjelasan di chart. Oke, coba kita demonstrasikan open position juga ya, karena kita ngelihat di sini mungkin historical resistance sebelah kiri tuh kita bisa melihat support, down, kemudian become resistant dan sekarang berada pada levelnya. Nah, di bagian tengah ini adalah pilihan lot. Apa itu lot? Lot merupakan satuan nilai yang dipergunakan dalam trading forex. Di sini ada 4 tipe. Yang pertama adalah standar atau satu lot, itu nilai unitnya 100.000 US dollar. Kalau mini itu 0,1 lot, nilainya unitnya ada 10.000 unit. Kemudian ada mikro itu 0,01 lot, nilainya 1.000 unit. Kemudian nano 0,001 lot, nilainya 100 unit. Tapi biasanya broker-broker itu menyediakan cuma sampai mikro aja. Jadi minimal banget kita bisa open position 0,01. Jadi kalau kita coba buka di sini sell position aja langsung accept ya. Kalian baca-baca dulu di sini. Udah kita sell. Alright, langsung kena open position dan ini udah masuk ke bagian trade. Nah, trade di sini merupakan homepage yang penting ya, karena ini sebuah cockpit indikator di mana kita bisa melihat kesehatan account kita. Di sini di bagian kiri itu ada balance ya, teman-teman. Gua sambil nyantai aja. Balance merupakan saldo available saat ini. Jadi equity itu adalah balance plus floating loss atau floating profit. Karena di sini ada perbedaan nih. Balance gue ada di 1018,57 sedangkan equity gue itu nambah 0,16 sen. Itu ada pertambahan di situ. Kemudian di sini ada margin. Margin ini adalah biaya open position yang kita butuhkan untuk open Euro USD sebesar 0,01 lot. Nah, itu butuh 5 USD. 5 USD kita pakai leverage-nya 200 ya, cuman saya rekomendasikan maksimal di 100 saja. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu ada free margin. Free margin merupakan saldo yang available untuk digunakan open position lagi. Nah, selanjutnya di sini itu ada margin level, teman-teman. Margin level ini adalah indikator resiko balance kita, idealnya di atas 100%. Kalau lebih maka akan sangat bagus. Rumusnya adalah saldo dibagi margin yang digunakan, which is di sini 5 dolar ya, dikali 100, maka hasilnya otomatis di 19.832. Minimal banget harus 100. Kalau di bawah 100 ya kalian harus was-was. Bisa aja nanti kalian margin call. Seperti itu. Nah, di bagian kanan ini adalah historic ya, teman-teman. Aku sambil cek dulu OBS-nya kerekam apa enggak. Di bagian kanan di sini adalah history, di mana ini adalah historical di mana kalian deposit, melakukan transaksi, floating loss atau floating profit dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa lihat-lihat juga mulai dari orders, deals yang kebuka apa aja, yang di cancel di sini apa aja, lengkap di sini. Jadi kalian bisa monitoring serta membuat jurnal trading kalian sendiri.
Bagian kanan ini setting. Setting ini banyak banget. Kalian bisa tambahkan new account, kemudian kalian bisa konekkan akunnya ke MKL5. Kebetulan akun gua yang di sini itu connected di MKL5, jadi transaksinya transparan dan bisa dilihat secara publik. Makanya gua starting pointnya ya $900-an lah. Gitu. Oke. That's it yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kita udah mempelajari bagaimana kita cara open posisi. Di sini floating tadi yang kita open position kurang lebih di 0,8 cents atau $1 ya tadi floatingnya. Kita coba close position aja. Ketika kita close di sini itu bakal masuk secara langsung, saldonya nambah. Kemudian di history itu terlihat ya di sini ya pada tanggal 22 November sekarang jam 11 ini UTC ya kalau nggak salah ya. Itu kita close position Euro USD sell 0,01 lot, profitnya 0,72. Ini tanpa analisa, tadi kita coba-coba untuk demonstrasikan. Oke, teman-teman, kita udah demonstrasikan bagaimana cara kita trading di MetaTrader, serta udah jelasin secara lengkap apa itu best currency, quote currency, kemudian spread, buy limit, sell limit, dan lain sebagainya. Dan kita udah demonstrasikan tadi juga bagaimana cara kita open market ya, dan kita selling Euro USD, meskipun sebentar, cuman beberapa menit doang, cuman $1. Dan yaitu lotnya paling minimal 0,01. Nah, thank you semuanya yang udah nonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau dirasa video ini bermanfaat, subscribe, share ke temen tradingmu supaya kita bisa berkembang bareng-bareng di forex market ini. Thank you, bye-bye.